Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali untuk membahas bab 2 ya, tentang kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Sebelumnya mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Semangat para ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide cemerlang melalui penemuan karya ilmiah itu sudah tergambar melalui situasi, kondisi, dan dukungan penguasa pada masa itu. Di situ bisa dilihat ya, ada gambar dari Baitul Hikmah atau tempat atau perpustakaan ya terbesar pada zaman itu yang lokasinya ada di Baghdad. Di sana itu tempat berkumpulnya para ulama, para ilmuwan, para penyair, dan juga para peneliti bidang kimia, fisika, teologi, dan sebagainya. Semuanya ada di Baitul Hikmah. Khalifah sendiri itu memberikan perhatian yang luar biasa kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Di situ bisa dilihat ya, ini ada gambar, ada ilustrasi ya, ada ilustrasi beberapa tokoh, ini banyak sekali. Di sana itu menggambarkan bahwa para ilmuwan itu berlomba-lomba untuk mewujudkan karya, untuk menampilkan karya mereka. Baik nanti itu dalam bidang kimia, fisika, kedokteran, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian Daulah Abbasiyah itu berkuasa selama 5,5 abad, jadi 550 tahun, sangat lama ya, dengan 37 khalifahnya. Pada zamannya Khalifah kedua, ketika zamannya Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, itu sudah diletakkan pondasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi pada zamannya Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah kedua dari Daulah Abbasiyah, itu sudah diletakkan dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana concern atau perhatian yang luar biasa diberikan khalifah pada zaman itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi Abu Ja'far al-Mansur itu terkenal ya pada zamannya Daulah Abbasiyah. Selain itu juga ada Khalifah al-Ma'mun ya. Khalifah al-Ma'mun, kemudian ada satu lagi Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi gitu. Ada 3 khalifah yang terkenal pada zamannya Daulah Abbasiyah: Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Nah, untuk fokus bahasan kita hari ini itu adalah fokus pada ilmuwan bidang kedokteran. Nah, minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran itu diilhami oleh hadis Nabi. Jadi sudah diilhami oleh hadis Nabi yang membagi pengetahuan ke dalam 2 kelompok, teologi dan kedokteran. Teologi itu maksudnya ya yang bahas tentang Tuhan ya. Jadi orang Arab itu fokusnya itu ya, concernnya itu di situ, di teologi sama kedokteran. Teologi itu berhubung dengan ketuhanan ya. Mereka tuh mencari pembenaran ketuhanan mereka. Jadi dulu kan ada istilah Zoroaster ya, kemudian ada pagan penyembah berhala gitu. Jadi orang-orang berbagai bangsa itu kan mencari pembenaran tentang Tuhan mereka gitu. Jadi mereka tuh berlomba-lomba tentang teologi mereka atau teori ketuhanan mereka itu benar atau tidak, seperti itu ya. Kemudian akhirnya muncullah ilmuwan bidang kedokteran pada zamannya Daulah Abbasiyah, yakni yang terkenal adalah Ali at-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya, Ali Ibnu Roban at-Tabari, dokter masyhur abad klasik. Jadi bukan hanya zaman sekarang ya, ilmuwan bidang kedokteran itu muncul sejak zaman dulu, sejak zamannya Khalifah Daulah Abbasiyah itu sudah ada tahun 800 Masehi ya. Nah, di situ ada Ali bin Sahal Roban at-Tabari, lahir tahun 838 Masehi. Pada awalnya adalah seorang yang beragama Kristen. Jadi dulunya sebelum meneliti ini, Ali bin Sahal Roban at-Tabari itu adalah orang Kristen dari Tabaristan. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah al-Mutawakkil. Jadi sebelumnya dia itu orang Kristen, kemudian pada zamannya Khalifah al-Mutawakkil dia masuk Islam dan menjadi dokter istana. Ayahnya adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Kemudian Ali at-Tabari itu karyanya yang terkenal adalah, yang perlu diketahui adalah karya-karyanya. Yang paling penting itu di situ. Ali at-Tabari itu karyanya yang pertama adalah Firdaus al-Hikmah. Firdaus al-Hikmah itu adalah ensiklopedia atau kumpulan kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Begitu ditulis pada tahun 850. Nah, terdiri dari berapa? 7 jilid. Yang perlu diingat di sini adalah
karyanya atau Bari Firdaus Al-Hikmah. Kemudian ada Din Ad-Daulah, sebuah kitab yang membahas tentang agama dan negara. Kemudian ada Hifzus Sihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak yang lain. Jadi ensiklopedia atau buku bagaimana cara menjaga kesehatan itu sudah ada sejak zamannya atau Bari ya, bukan hanya sekarang. Sekarang ada banyak buku tentang bahas kesehatan, akupuntur dan sebagainya, itu sudah ada pada zamannya Daulah Abbasiyah. Kemudian ada ya Ar-Razi. Yang kedua adalah Ar-Razi. Ar-Razi itu penemu penyakit cacar dan darah tinggi. Nah, jadi cacar dan darah tinggi itu sudah dibahas lah tahun 800, sekitar 1500 tahun yang lalu itu sudah dibahas ya, penyakit tersebut. Ya, Ar-Razi itu adalah penulis yang paling produktif. Dia itu sudah menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Di usia yang sangat muda beliau sudah menulis ya. Tulisan yang pertama adalah Al-Hawi ya, buku yang komprehensif. Buku ini itu dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi. Jadi buku-bukunya Ar-Razi itu banyak yang disalin ke dalam bahasa Latin. Nah, siapa yang menyalinnya itu? Yang pertama adalah dokter Sisilia, dokter Yahudi ya, Faraj bin Salim. Itu sudah diterjemahkan pada tahun 1279 Masehi. Kemudian ada kitabnya lagi yang bernama Al-Judari wal Hasbah. Buku ini itu membahas tentang penyakit cacar air, campak, bisul, yang dipandang sebagai literatur ilmu kedokteran. Jadi buku itu sudah dipandang sebagai referensi atau rujukan ilmu kedokteran pada zaman itu. Karya besar Ar-Razi itu menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa mendatang. Buku karya Ar-Razi itu banyak dijumpai di perpustakaan Universitas Eropa. Jadi bukunya Ar-Razi itu banyak sekali terpampang di Universitas Eropa dan menjadi rujukan dunia kedokteran di barat. Ada lagi karyanya Ar-Razi, ada smallpox, itu penyakit cacar ya. Masih banyak lagi ya karya-karyanya. Kemudian ada lagi penemuan Ar-Razi yang sangat berguna dalam dunia medis, air raksa ya. Air raksa itu juga yang menemukan adalah Ar-Razi. Jadi penyakit cacar, tekanan darah tinggi, kemudian air raksa, diagnosa hipertensi, itu juga yang menemukan adalah Ar-Razi. Kemudian cara penanganannya adalah dengan pemanasan saraf atau biasanya yang sekarang itu dikenal dengan akupuntur. Akupuntur itu dikenalkan pertama kali oleh Ar-Razi. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang kedokteran pada zaman itu merujuk pada karyanya Ar-Razi. Jadi akupuntur itu bukan ciptaan orang-orang barat yang menamakan kalau ini akupuntur, enggak. Jadi Ar-Razi itu yang memperkenalkan pertama kali tentang akupuntur, hipertensi, cacar dan sebagainya. Jadi buku-buku beliau itu banyak yang terjemahkan ke dalam bahasa Eropa sampai sekarang. Kemudian yang paling terkenal adalah yang bernama Ibnu Sina. Orang barat itu menyebutnya dengan Avicenna ya. Yang nama lengkapnya adalah Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekhur Rois atau pemimpin orang terpelajar. Jadi sangat cerdasnya beliau sampai orang Arab tuh memberinya gelar Syekhur Rois. Gitu ya, pimpinannya orang terpelajar. Lahirnya pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Beliau itu dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan. Sarjana Islam dari Persia. Jadi beliau itu sarjana Islam di Persia yang membaca buku besar ya. Beliau itu sudah membaca buku besar di perpustakaannya raja. Pada usia 21 tahun itu sudah menulis buku. Jadi Ibnu Sina pada usia 21 tahun itu sudah menulis buku, sekitar sudah lulus aliyah ya. Kalau sekarang itu sudah lulus aliyah itu sudah banyak menulis buku gitu. Karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Qanun fit Tibb ya, dasar ilmu kedokteran. Buku ini itu sampai ratusan tahun, bahkan berabad-abad sampai sekarang itu menguasai dunia pengetahuan di Eropa. Jadi dunia pengobatan yang ada di Eropa itu merujuknya pada kitabnya Ibnu Sina, Al-Qanun fit Tibb. Itu. Di sana Al-Qanun fit Tibb itu bukan hanya membahas tentang wabah penyakit ya, tapi membahas tentang penyakit saluran pernafasan, asma, TBC itu ya, yang menemukan adalah Ibnu Sina. Jadi tentang penyakit saluran pernafasan baik itu asma, TBC dan sebagainya itu adalah yang menemukan adalah Ibnu Sina. Bahkan beliau menulis tidak kurang dari 760 macam obat. Jadi bayangkan ya, ada 760 macam obat yang diracik oleh beliau ya, yang semuanya itu sudah lengkap yang ada dalam kitab Al-Qanun fit Tibb.
Gitu. Kemudian ada asyifa tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit saraf. Jadi penyakit saraf itu juga sudah ditemukan oleh Ibnu Sina. Nah, kemudian ada lagi ya, untuk ilmuwan filsafatnya bisa kita pelajari ya. Kita fokusnya hari ini tuh hanya tentang kedokteran ya. Perlu diingat tadi ya, ada At-Tabari, Ar-Razi dan Ibnu Sina. Tugasnya anak-anak nanti ya, tugasnya nanti membuat semacam diagram ya. Oh, bukan diagram ya, sejenis ya, boleh lah, sesuai dengan imajinasi anak-anak. Nanti boleh bentuk dalam pola-pola atau kotak atau bentuknya bagaimanapun terserah ya. Tentang Ananda cari ilmuwan bidang kedokteran ya. Tiga tadi, Ibnu Sina, At-Tabari sama Ar-Razi, karya-karyanya apa, kemudian mereka mencari apa ya, hasil karyanya apa gitu ya, bukunya apa, kemudian penemuannya apa gitu ya. Tugasnya itu ya, mencari ya toko-toko tadi, mencari pengetahuan apa ya, karyanya sama penemuannya. Jadi gitu, nanti dibuat sekreatif mungkin, boleh diwarnai, boleh dikasih tulisannya bagaimana boleh ya, yang lengkap, dan nanti diupload ya, diupload di KI3 gitu ya. Ibu harap semuanya mengerjakan, jangan sampai tidak ada yang mengerjakan, karena tugasnya itu bersifat itu ya, bersifat wajib ya, artinya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya bagaimana, nilainya juga akan kosong gitu nggih. Ibu tunggu tugas kalian ya. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.